Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Sehat. Sehat. Silakan Arbina pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga dengan berdoa tadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Kemarin kita membahas tentang novel. Ya. Apa? Novel. Benar sekali. Pada pertemuan yang lalu Bapak akan memberikan link untuk presenti, gitu ya. Akan kita lakukan lebih lanjut. Silakan kalian melakukan presenti yang sudah ada dalam akun BCR-nya kalian. Silakan Alda. Ya. Silakan Alda. Ya, nomor 1 artikel. Iya. Ya. Fakta. Opini Ustaz. Objektif Ustaz. Ya. Nyata. Ya. Gagasan. Gagasan. Ya, Kualitatif. Acak itu adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak akan menyampaikan beberapa hal kepada kalian, ya. Akan saya share screen sebentar. Adalah mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian indikatornya ada 2. Yang pertama menemukan informasi dalam artikel opini, dan yang kedua adalah membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran, karena ini adalah pembelajaran daring, Bapak menggunakan model PBL, gitu ya. Diharapkan kalian bisa menemukan informasi dalam artikel opini dengan tepat. Kemudian yang kedua, kalian diharuskan bisa membedakan antara informasi fakta dan opini penulis dengan tepat. Yang pertama adalah penilaian sikap. Akan menggunakan jurnal, nanti setiap peserta didik akan mendapatkan nilainya masing-masing untuk nilai sikap. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yaitu melalui LKPD kelompok dan individu. Dan yang ketiga, nanti akan ada penilaian keterampilan melalui presentasi. Akan Bapak tayangkan sebuah teks. Hasilnya apa? Bukunya Permen Karet Hindari Terbuk. Ini 9 cara mencegah asam lambung naik. Kalau kita perhatikan nanti di sini ya ada beberapa hal ya, tentunya penulis itu akan memberikan tips atau cara mencegah asam lambung naik. Di sini ini ada yang ditanyakan. Ya, Sohifa, silakan Sohifa. Apa yang mau ditanyakan Sohifa? Apakah teks tersebut termasuk contoh artikel? Contoh yang Bapak paparkan tadi itu adalah sedikit contoh ya, teks artikel. Lagi yang ditanyakan? Apakah artikel selalu ada kalimat fakta dan opini? Dalam penulisan artikel selalu ada kalimat fakta dan kalimat opini. Mengapa? Karena opini penulis itu sebagai gambaran permasalahan yang sedangkan kalimat fakta untuk membuktikan kebenaran apa yang ada di tulisannya. Jadi ya, dihubung Bapak sudah membagi kelompok, gitu ya. Silakan berkumpul pada kelompoknya masing-masing. Ini bisa dilihat di share screen ya. Nanti jangan lupa menuliskan nama kelompok, kemudian nama anggota kelompoknya. Ini ada petunjuknya, gitu ya. Bacalah LKPD dengan saksama, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok dalam menentukan jawaban yang benar. Yakinkan bahwa setiap anggota satu kelompok mengetahui jawabannya.
Kemudian yang keempat, jika dalam kelompok Anda mengalami kesulitan dalam mempelajari LKPD, tanyakan pada pendidik permasalahan yang belum Anda pahami. Mau tanya, apa fungsi dari artikel? Karena untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi. Ada lagi yang ditanyakan? Ada, Ustadz. Ya, silakan Tanifah. Apa artikel selalu mengandung opini penulis? Apakah artikel selalu mengandung opini penulis? Kenapa di dalam artikel selalu mengandung opini penulis? Ini penulis itu selalu ada dalam artikel. Tapi tidak hanya artikel, semua teks, semua buku itu pasti mengandung opini penulis. Kerjakan di LKPD-nya ya. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ini foto profilnya tidak muncul, Alma. Apakah ada kendala sinyal, Alma? Boten, Ustaz. Alangkah baiknya kalau kita belajar bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harusnya menggunakan kata apa yang benar, Alma? Tidak, Ustaz. Maaf. Iya, benar sekali. Karena waktunya berat ya, maka kita akan melakukan diskusi untuk proyek kebenaran atau informasi apa yang kalian dapatkan. Kelompok pertama yang mau menyampaikan. Iya, Ustadz. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Berdasarkan teks, kalimat opini yang kami temukan adalah vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif yang bisa menghentikan pandemi COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa di seluruh dunia. Yang kedua, 3 kandidat vaksin corona yang dianggap menjanjikan. Yang lain jangan ngomong, kasih tepuk tangan karena sudah berani menampilkan. Silakan tampakkan tepuk tangannya di kamera. Berikutnya Jadi yang dari kelompok berikutnya, kalimat opini yang kami temukan adalah beberapa kabar bahagia yang bisa dibagikan soal perkembangan ini. Kemudian juga salah satunya uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. kelompok berikutnya. Ya, kalimat opini yang kami temukan dari kelompok 3 adalah yang pertama, jika uji coba berjalan lancar dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM bisa didapatkan, vaksin kemungkinan bisa diproduksi massal pada kuartal pertama tahun 2021 mendatang. Yang kedua, uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Ya, itu. Selanjutnya, kelompoknya siapa? Saya. Binti, mana kelompoknya Binti? Hasil diskusi dari kelompok kami, kalimat opini yang kami temukan itu dengan demikian, jika suatu saat kita terpapar virus corona, sistem imun kita sudah mengenalinya dan siap untuk melawan virus tersebut, sehingga kita jadi tidak sakit. Sudah. Kita telah melakukan proses diskusi. Jadi artikel itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Artikel adalah jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, tujuan artikel di sini Bapak mencantumkan 3. Yang pertama adalah meyakinkan. Mengapa artikel itu harus dibuat meyakinkan? Ya, karena penulis harus menggunakan data, menggunakan informasi yang faktual, yang berdasarkan fakta. Dan artikel yang kedua adalah mendidik, yang di situ bisa memperkaya wawasan kita semuanya. Yang ketiga adalah menghibur pembaca. Jadi sifatnya bisa sebagai sarana hiburan refreshing di waktu-waktu senggang. Kalimat fakta kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi.
kalimat opini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terdiri dari tiga pengertian. Yang pertama adalah pendapat, pikiran, dan pendirian. Nah, kalau kita simpulkan, kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau perkiraan baik perorangan maupun kelompok. Jadi, kalau kita cermati tabel berikut, ya, ini ada kalimat fakta, ada kalimat opini, yang di situ ada 7 perbedaannya, ya. Nah, yang pertama, untuk kalimat fakta berisi peristiwa yang sudah terjadi sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua adalah berisi tanggapan atau pendapat terhadap peristiwa. Kemudian yang kedua, pernyataan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Ini pernyataan yang masih meragukan, bisa benar, bisa juga salah. Hari ini sedang dilakukan penilaian tengah semester. Jadi kejadiannya sedang berlangsung. Itu merupakan contoh kalimat fakta. Nah, kemudian untuk pernyataan yang masih meragukan, hari ini akan dilakukan penilaian tengah semester. Sama-sama kalimatnya, tetapi Bapak menggunakan kata akan. Berarti di situ masih meragukan, bisa benar, bisa juga salah. Nah, untuk yang ketiga bersifat objektif. Sedangkan untuk kalimat opini itu subjektif, terkait dengan data yang akurat seperti adanya grafik, tabel, tanggal, hari, bulan, tahun, nama pelaku, tempat, dan lain sebagainya. Sedangkan di opini tidak disertai dengan data yang akurat karena hanya pemikiran dan pernyataan seseorang saja. Kalimat fakta terdapat kata sudah, telah. Jadi ini menandakan telah selesai atau sudah dilaksanakan. Sedangkan kalimat opini itu pasti akan memuat kata akan, dan, mungkin, kira-kira, sekitar, seandainya, menurut, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kalimat fakta. Terdapat jawaban dari kata tanya, apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Sedangkan di dalam opini, kalimat opini ya menggunakan kata tanya, mengapa, bagaimana, atau kenapa. Nah, itu tadi perbedaan fakta dan opini. Itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Silakan Nesha disampaikan. Ya, Ustadz. Jadi, kesimpulan hari ini, artikel itu merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, yang dimuat pada majalah, surat kabar, laman-laman yang ada di internet berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu. Nesha tadi, bahwasanya di dalam teks artikel itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Akan datang kita akan menyusun sebuah artikel dari infografis yang akan dapat menutup pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Setelah memimpin doa dan berdoa, ya itu yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga kalian menjadi orang-orang yang luar biasa di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Mas.